Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Baik, kami mempresentasi hasil presentasi kami. Sebelum saya masuk materi presentasi, saya perkenalkan nama kelompok kami, Marlon Juang Goluola, Metildis Jeriva. Baik, saya akan masuk pada materi pertama, prebiotik. Definisi: pangan dapat difermentasi yang secara selektif memungkinkan terjadi perubahan spesifik baik dalam komposisi dan atau aktivitas mikroflora yang terdapat dalam saluran pencernaan, sehingga dapat memberikan efek penyehatan pada tubuh. Merupakan bahan makanan yang tidak dapat dicerna yang menguntungkan bagi inang dengan merangsang secara selektif pertumbuhan dan atau aktivitas satu atau sejumlah jenis bakteri yang berada dalam kolon, sehingga dapat meningkatkan kesehatan inangnya. Merupakan senyawa natural dalam makanan yang terdiri dari olisakarida yang tidak dapat dicerna oleh orang yang mengonsumsinya, namun memiliki efek baik untuk stimulasi pertumbuhan aktivitas dan pada mikroba usus. Fungsi prebiotik menstimulir pertumbuhan satu atau sejumlah bakteri endogen yang terdapat dalam usus basah, sehingga akan memodulasi komposisi ekosistem yang asli. Osteoporosis, penyakit jantung, obesitas, dan kemungkinan diabetes mellitus tipe 2 bagi anak. Yang pertama, mengurangi kolik, pencernaan sehat, menjaga kesehatan usus anak, mengatasi infeksi lambung, mengurangi racun dalam usus. Prebiotik dapat menurunkan lemak pada anak. Konsumsi prebiotik dapat mencegah ekstrim. Prebiotik yang terkandung dalam susu dapat mencernakan, memperbaiki mood anak, anak tumbuh cerdas, anak tumbuh kuat dan hebat, daya tahan tubuh anak meningkat. Bakteri endogen yang terdapat pada usus basah manusia yang menguntungkan. Yang pertama, Bifidobacterium, Eubacterium. Yang ketiga, Lactobacillus. Yang merugikan, yang pertama, Clostridium, Shigella, Veillonella. Faktor yang mempengaruhi komposisi mikroflora dalam usus basah manusia. Yang pertama, umur. Yang kedua, kemudahan untuk terkena infeksi, kebutuhan akan zat gizi, status imunologis, pH usus basah, waktu transit sisa makanan hasil pencernaan dan penyerapan dalam usus basah. Terdapat bahan yang dapat difermentasi oleh bakteri dalam usus basah, sejumlah dan sejenis bahan yang dapat menstimulir pertumbuhan bakteri paling berpengaruh. Contoh pada bayi, terdapat perbedaan yang nyata dalam hal jumlah dan jenis mikrobiota dalam usus basah bayi yang diberi ASI dibandingkan dengan bayi yang diberi susu formula. Yang kedua, pada bayi yang diberi ASI, mikroflora usus basah didominasi oleh populasi bakteri Bifido. Yang terakhir, sedangkan pada bayi yang diberi susu formula, mikrofloranya sangat beragam dan tidak ada satupun genus bakteri yang mendominasi. Sumber prebiotik: banyak bahan pangan terutama olisakarida dan polisakarida, termasuk serat pangan yang diklaim mempunyai aktivitas prebiotik. Tidak semua karbohidrat pangan, olisakarida dan polisakarida merupakan prebiotik karena tidak semuanya memenuhi kriteria untuk digolongkan sebagai prebiotik. Buah-buahan, sayur, dan sereal. Beberapa contoh makanan yang mengandung prebiotik antara lain tomat, artikoke, pisang, asparagus, beri, bawang putih, bawang merah, sawi putih, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan gandum. Sumber prebiotik yang pertama, secara alami diperoleh dari air susu ibu atau ASI dalam bentuk olisakarida, NA-cetilglutamin dalam kolostrum. Prebiotik ini hanya tercerna kurang dari 5%.
di usus serta dapat mendukung pertumbuhan prebiotik Bifidobacterium. Yang ketiga, prebiotik dapat diperoleh dari sumber tanaman seperti bawang asaparagus, pisang, cikori, artioke, dan beberapa olisakarida pada kedelai, dan lain-lain. Kriteria yang harus dipenuhi bahan pangan sebagai prebiotik: tidak terhidrolis oleh enzim atau terserap pada saluran pencernaan bagian atas sehingga dapat mencapai kolom tanpa perubahan struktur atau diekstralisasikan dalam fase. Berperan sebagai substrat yang secara selektif menstimulir pertumbuhan bakteri yang menguntungkan pada kolon atau usus besar, mengubah komposisi mikrobiota usus sehingga menguntungkan bagi kesehatan dengan menekan pertumbuhan dan bakteri patogen, meningkatkan efek yang positif bagi kesehatan inang. Mekanisme kerja prebiotik. Yang pertama, prebiotik tidak dicerna oleh enzim tetapi difermentasi oleh bakteri anaerob dalam usus besar. Prebiotik yang telah difermentasi dalam usus besar menghasilkan asam lemak rantai pendek atau short chain fatty acid (SCFA) dalam bentuk acetat, propionat, dan butirat, dan laktate, CO2, dan gas lainnya. SCFA tersebut oleh tubuh dipakai sebagai sumber energi dan menstimulasi pertumbuhan berbagai bakteri terutama Lactobacillus dan Bifidobacterium. Bahan-bahan yang dapat difermentasi oleh bakteri. Yang pertama, residu makanan tidak dicerna yang terdapat dalam bagi atas usus besar. Yang kedua, bahan endogen seperti nutrients. Yang ketiga, sel-sel epitel usus yang terkelupas produk hasil lisis bakteri. Pada orang dewasa, substrat yang dapat difermentasi oleh mikrobiota dalam usus besar. Yang pertama, karbohidrat atau serat pangan pati resisten, olisakarida, gula yang tidak dapat diserap usus halus, protein atau asam amino, dan lipid. Sedikit yang dapat difermentasi, sedangkan pada bayi substrat yang dapat difermentasi komponen yang tidak tercerna pada susu memberikan pengaruh penting pada komposisi mikroflora dalam usus besar. Beberapa karbohidrat yang tidak dicerna dan diserap dalam bentuk olisakarida dan serat pangan. Ya, kita masuk pada tabelnya. Inulin, fructodisakarida, VOS, galactosilaktosa, laktosukrosa, galactoolissakarida, GOS, laktosilактosanya, isomaltodigosakarida, laktolosa, glukoolissakarida, laktitol. Di antaranya olisakarida tersebut hanya inulin yang fructodigosakarida FOS yang dapat digolongkan sebagai prebiotik. Sedangkan galactoolissakarida dan laktolosa meskipun digolongkan sebagai prebiotik tapi masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Keuntungan mengonsumsi prebiotik. Yang pertama, perbaikan komposisi mikroflora usus besar, perbaikan fungsi lambung, peningkatan penyerapan kalsium karena fermentasi prebiotik menjadi SCFA, perbaikan metabolisme lipida, menghambat patogen melalui mekanisme langsung atau tidak langsung dengan memblok sisi reseptor pelekatan patogen pada mukosa usus dan secara tidak langsung dengan mendukung pertumbuhan prebiotik.
mencegah kanker usus, menurunkan kolesterol dengan memicu pertumbuhan prebiotik atau BAL yang memproduksi enzim atau meningkatkan kolesterol oleh membran, meningkatkan imunitas dengan meningkatkan pertumbuhan prebiotik yang berinteraksi dengan sistem imun. Probiotik strain generasi bakteri yang paling sering digunakan sebagai probiotik adalah bakteri asam laktat yang mempunyai peranan dalam mengubah glukosa menjadi asam laktat. Yang kedua, bakteri tersebut ialah Lactobacillus dan Bifidobacterium. Yang tiga, contoh probiotik yang dikonsumsi dalam bentuk yang pertama, susu, fermentasi atau yogurt, kultur mikroba yang telah dikeringkan bekuan. Sejarah probiotik. Konsep probiotik sudah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, tetapi baru awal abad ke-19 dibuktikan secara ilmiah oleh Ilya Metchnikov, seorang ilmuwan Rusia yang bekerja di Institut Pasteur Paris. Metchnikov mendapatkan bangsa Caucasian yang mempunyai kebiasaan mengonsumsi yogurt atau susu fermentasi, tetap sehat dan usia lanjut. Metchnikov berpendapat bahwa bakteri asam laktat yang terdapat pada produksi susu fermentasi tersebut yang berperan menjaga kesehatan usus halus. Mekanisme probiotik hingga dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Yang pertama, produksi senyawa antimikroba, khususnya patogen seperti asam laktat, asam asetat, karbon dioksida, H2O2, bakteriosin, reuterin, dan senyawa penghambat pertumbuhan bakteri patogen lainnya. Yang kedua, unggul dan kompetisi penyerapan nutrien dan sisi penempelan pada sel epitel usus, menstimulasi sistem imunitas, dan mampu mengubah aktivitas metabolisme mikroba dalam saluran pencernaan. Maka bakteri asam laktat BAL sering digunakan sebagai probiotik komersial. Dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen yang masuk ke tubuh. Mekanismenya yang pertama, bakteri probiotik mampu mencegah diare yang disebabkan Helicobacter. Yang kedua, asam laktat yang dihasilkan merangsang gerak peristaltik usus sehingga mencegah diare dan meningkatkan penyerapan kalsium yang diperlukan untuk mencegah osteoporosis. Menurunkan kadar kolesterol darah. Mekanismenya A. Beberapa galur atau strain bakteri asam laktat mampu melakukan metabolisme kolesterol dari makanan dalam usus halus sehingga tidak diserap tubuh. B. Beberapa galur bakteri asam laktat mampu melakukan dekonjugasinya tubuh sehingga merangsang hati untuk mensintesis lebih banyak garam bili dan kolesterol serum. Terakhir, kedua hal itu menurunkan kadar kolesterol serum, membantu penderita laktose intoleransi dan mengonsumsi susu. Mekanismenya, laktose intoleransi atau ketidakmampuan mencerna laktosa terjadi karena seorang tidak dapat memproduksi enzim beta galaktosidase oleh sel epitel usus halus akibat kelainan genetik. Yang kedua, molekul laktosa yang tidak dapat diserap oleh kemudian masuk ke dalam usus besar dan dihidrolis oleh bakteri yang memproduksi beta galaktosidase, sehingga untuk mendapatkan enzim tersebut dianjurkan untuk mengonsumsi susu difermentasi, salah satunya yaitu kefir bibit atau starter. Kefir juga merupakan sumber enzim beta galaktosidase untuk memecah laktosa dalam susu.
Dengan adanya proses fermentasi oleh bakteri penghasil asam laktat atau BAL, 30-40% laktosa akan terurai menjadi glukosa dan galaktosa yang mudah diserap tubuh. Simbiotik. Yang pertama, simbiotik berasal dari kata sin, berarti sinergi, dan biotik berarti hidup. Definisi simbiotik: potensi yang sinergi antara prebiotik dan prebiotik berada dalam suatu makanan. Yang kedua, substansi prebiotik memiliki dampak positif bagi mikroflora usus, terutama bakteri probiotik yang berfungsi sebagai makanan dari probiotik, sehingga meningkatkan daya tahan hidup probiotik karena substrat yang spesifik telah diperoleh. Simbiotik merupakan istilah yang digunakan dalam penamaan pada produk makanan yang di dalamnya terdapat campuran antara prebiotik dan prebiotik. Mekanisme kerja yang baik dalam meningkatkan daya tahan usus makanan. Simbiotik juga menenangkan pertumbuhan bakteri patogen di mana probiotik berkompetisi dalam memanfaatkan nutrisi, sedangkan probiotik merangsang enzim pencernaan pankreas memproduksi zat antibakteri atau bakteriosin. Contoh bakteri probiotik yang berkesesuaian dengan prebiotiknya. Yang pertama, Bifidobacterium dengan VOS, Bifidobacterium dengan GOS, Lactobacillus dengan lactitol. Peranan prebiotik sebagai makanan prebiotik terhadap kesehatan saluran cerna adalah secara tidak langsung. Pemberian kombinasi probiotik dan prebiotik adalah mengoptimalkan efek tersebut. Perbedaan prebiotik dan probiotik. Yang pertama, prebiotik, makanan untuk prebiotik. Seperti yang kita lihat ada bawang putih, bawang merah, dan pisang. Probiotik, mikroba baik. Seperti kita lihat ada yogurt, ada kefir, dan sour cream. Perbedaan prebiotik dan simbiotik. Yang pertama, prebiotik, makanan untuk bakteri. Prebiotik adalah zat yang hanya dapat dimetabolisme oleh bakteri usus, bukan oleh host. Simbiotik, yang pertama, kombinasi probiotik dan prebiotik dengan komposisi seimbang. Probiotik, bakteri hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat pagi, Ibu.